Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Detmis, selamat datang di channel Detmis 73 bersama saya Dita Aulia di episode Misban, Misteri Kota Bandung. Kali ini aku dapat kiriman cerita nih dari warga Karawang yang dulu pernah tinggal di Kota Bandung. Tapi mohon maaf, nama dan tempatnya di episode kali ini akan kita samarkan demi menjaga privasi atas permintaan narasumber. Semua demi kebaikan bersama. Terima kasih banyak buat kalian yang udah berpartisipasi ngirimin cerita horor kalian ke Instagramnya Detmis73. Makasih juga ya buat kalian yang udah subscribe, komen, dan like di channel YouTube kita. Bikin kita tambah semangat nih buat terus berbagi cerita horor yang nyata buat kalian semua. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut ke ceritanya. Rasakan, lihat, dan dengarkan mereka ada di sekeliling kalian. Cerita ini dialami oleh Kak Shirley pada tahun 2009, di mana kejadiannya terjadi di sebuah kosan yang dekat dengan kampusnya. Kampusnya ini letaknya tidak jauh dari pusat kota. Shirley tidak pernah menyangka akan mengalami kejadian horor seperti ini. Apalagi waktu itu, Shirley baru saja mendaftar sebagai mahasiswa baru di kota Bandung. Sedari kecil, Shirley ini memang sudah berniat untuk melanjutkan sekolah di kota Bandung. Niatan tersebut didukung penuh oleh kedua orang tuanya. Pak, Bu, Shirley pamit. Doain ya, mudah-mudahan Shirley bisa keterima kuliah di Bandung. Iya, Neng. Hati-hati di jalan ya. Bapak sama Ibu selalu mendoakan. Mudah-mudahan Neng jadi orang yang sukses. Amin. Shirley pergi ya, Pak. Bu, Assalamualaikum. Singkat cerita, Shirley berangkat menggunakan travel ke kota Bandung. Sesampainya di kota Bandung, Shirley langsung mendatangi kosan temannya di daerah Naripan. Ya, kita sebut aja nama temannya ini Lydia. Nah, karena di kota Bandung ini, Shirley belum mempunyai teman selain Lydia. Jadi Shirley meminta tolong Lydia untuk membantunya mencari kosan yang harganya terjangkau tapi nyaman. Lydia ini adalah teman Shirley sewaktu kecil. Dia adalah kakak kelas Shirley sewaktu masih sekolah dasar dan sudah lama juga tinggal di kota Bandung. Awalnya Lydia ini menyarankan Shirley untuk mencari kamar kos di daerah pusat kota. Tapi sayangnya tidak ada yang sesuai dengan keinginan Shirley karena rata-rata harganya cukup mahal. Lalu tujuan kedua mereka yaitu mencari kosan di area yang dekat dengan kampusnya. Dan ternyata ada sebuah kosan yang dekat dengan pemukiman warga dengan harga yang sangat murah. Mereka berdua ini sempat tidak percaya dan bertanya berulang kali untuk memastikan bahwa pemilik kosan tidak salah dalam memberikan harga. Karena untuk harga yang diberikan sangatlah murah, apalagi kosannya cukup luas. Kosan ini berdesain minimalis dan juga ada ruang tamunya, lengkap dengan lemari dan juga kasur. Wah, kamu beruntung, Sher. Dapat kosan yang murah, terus deket lagi sama kampus. Jadi kan lebih hemat biaya. Iya, alhamdulillah rezekinya anak soleh. Nah, saat mereka sedang melihat-lihat area kosan, Shirley ini melihat sebuah kamar yang kosong juga. Dan letaknya nggak jauh dari kamar yang akan Shirley tempati. Kurang lebih hanya terhalang 2 kamar saja.
Tapi bedanya, luas kamarnya itu lebih kecil dan tidak ada ruang tamu. Bu, kalau kosan yang ini kamarnya lebih kecil ya. Yang ini harganya berapa, Bu? Oh, kalau itu lebih mahal harganya. Kok bisa, Bu? Padahal yang itu kan lebih kecil. Seharusnya harganya lebih murah. Iya, soalnya itu beda pemilik. Kalau yang mau teteh tempati itu punya saya. Dan kebetulan saya lagi butuh uang. Jadi saya kasih murah aja. Saat itu, Shelly tidak menaruh curiga apa-apa dan langsung membayar biaya kosannya tanpa pikir panjang lagi. Setelah beberapa saat, ketika sedang menyapu di area kamar dan ibu kosnya sudah mulai pergi, tiba-tiba Lydia menghampiri Shirley. Share, jangan-jangan kosan ini dikasih murah soalnya ada hantunya. Ah, kamu jangan ngomong sembarangan. Suka nakut-nakutin aja. Bercanda, serius banget sih. Menjelang malam, setelah selesai membantu Shirley untuk membereskan tempat kosnya, kurang lebih sekitar jam 8 malam, Lydia pamit untuk pulang ke kosannya. Baru saja beberapa langkah, saat Lydia baru keluar dari kosannya Shirley, Lydia mulai merasa heran karena penghuni kosan lain tiba-tiba menatap ke arah kamarnya Shirley yang pintunya masih terbuka dengan tatapan yang heran. Bahkan ada 2 orang anak muda yang sedang berjalan, begitu melihat ke arah kamar Shirley, langsung berbisik dan berlari. Lydia sempat berpikir, apakah ada sesuatu dengan kosannya Shirley? Tapi Lydia cepat-cepat menepis pikiran negatifnya dan beranggapan mungkin Shirley ini penghuni kosan baru, jadi warga sekitar masih menganggapnya asing. Singkat cerita, setelah selesai membereskan barang bawaannya dan berbenah di kamar kos barunya, Shirley langsung berniat untuk beristirahat. Tapi, baru saja Shirley merebahkan badannya beberapa saat, Shirley mendengar seperti ada benda yang jatuh dari atas kamar Shirley dan baunya sangat tidak sedap. Nah, saya jelaskan dulu ya. Jadi di kamar kosannya Shirley ini ada tangga kecil untuk masuk ke atap atau yang biasa disebut dengan para. Ruangan ini biasanya digunakan untuk menyimpan barang. Ketika mendengar suara tersebut, Shirley beranjak ke area ruang tamu sambil membawa HP-nya, lalu menaiki tangga. Tapi ternyata tidak ada apa-apa. Setelah memastikan semuanya dalam kondisi aman, Shirley kembali ke tempat tidurnya. Dan Shirley sempat melihat ada sekelebat bayangan di dekat jendela. Keesokan harinya, saat Shirley keluar kamar untuk mencari sarapan, Shirley kembali merasa heran karena warga sekitar memperhatikan Shirley dengan tatapan yang aneh. Ketika itu, ada juga beberapa orang yang berbisik, sampai penjual nasi kuning yang Shirley beli bertanya seperti ini pada Shirley. Gimana, Neng? Pas malam tidurnya nyenyak? Alhamdulillah nyenyak, Bu. Emang kenapa ya, Bu? Nggak ada apa-apa, Neng. Semoga betah ya ngekosnya. Shirley dari situ mulai curiga karena gelagatnya penjual nasi kuning ini terlihat aneh. Begitu juga dengan orang-orang sekitar Shirley. Shirley saat itu sempat menelpon ibunya untuk menceritakan tentang kosan barunya. Ibunya Shirley saat itu bilang kalau Shirley mungkin belum beradaptasi. Dan yang terpenting, Shirley fokus dengan tujuan utamanya tinggal di Bandung, yaitu untuk menuntut ilmu. Singkat cerita, saat itu sudah menjelang sore. Shirley baru pulang dari kosannya Lydia. Dan di depan kosannya Shirley ini, ada anak kecil laki-laki yang sedang bermain. Shirley waktu itu langsung senyum ke anak kecil tersebut. Tapi anak kecil itu malah melihat ke arah Shirley
yang sedang membuka pintu sambil ketakutan. Dia juga langsung teriak sambil bilang, Ih, kamar hantuna dibuka, yuk lari. Ayo kita lari. Shirley ketika itu langsung ngerasa merinding. Di pikirannya Shirley, anak kecil itu jarang bohong. Ditambah saat masuk kamar, Shirley mendengar ada suara seperti orang yang sedang menuruni tangga. Dan yang paling membuatnya heran, di dalam lemari yang ada di kamar Shirley itu, ada bunga kering dan beberapa dupa. Dan ketika tengah malam, Shirley kembali mendengar suara-suara yang tidak biasa dari atas para kamarnya. Tapi Shirley masih berusaha berpikir positif kalau suara itu berasal dari hewan seperti tikus. Dan yang paling mengganggu Shirley, ketika waktu memasuki pukul 3 malam, Shirley mendengar ada yang memukul-mukul tembok dari kamar sebelah. Pagi harinya, Shirley bertemu dengan ibu kosnya yang sedang menyiram tanaman. Bu, semalam saya nggak bisa tidur. Di atas para kedengerannya banyak suara. Kira-kira itu suara apa ya, Bu? Itu kayaknya tikus. Maaf ya Neng, ibu tinggal dulu soalnya buru-buru mau ke pasar. Tunggu sebentar, Bu. Saya juga mau tanya. Kenapa ya, Bu? Orang yang di kamar sebelah saya terus mukul-mukul tembok sampai saya nggak bisa tidur. Kamar sebelah yang mana? Soalnya di kamar sebelah yang ngekos lagi mudik. Udah ya, ibu mau pergi dulu. Shirley saat itu sempat heran karena sikap ibu kos terlihat tidak biasa. Nah, ibu kos ini biasanya kalau lagi ngobrol suka panjang lebar. Tapi Shirley cepat-cepat membuang pikiran itu dan gak ambil pusing. Takutnya jadi mikir yang enggak. Akhirnya Shirley beraktivitas seperti biasa dan juga pergi ke kampus barunya untuk melakukan pendaftaran ulang. Singkat cerita, sore hari setelah pulang dari kampusnya, Shirley kembali mendengar suara dari atas kamarnya. Bedanya kali ini, suara itu terdengar di sore hari. Saking kesalnya, Shirley naik lagi ke atas para sambil membawa senter untuk mencari sumber suara. Tapi lagi dan lagi, Shirley tidak menemukan apapun di atas sana. Tidak berapa lama, Shirley kembali mendengar suara. Tapi kali ini suaranya beda. Suaranya ini seperti perempuan yang sedang merintih. Entah kenapa, dengan kejadian yang Shirley alami hari ini, Shirley ini tiba-tiba tersugesti dan merasa ketakutan. Lalu Shirley meminta Lydia untuk menginap di kosannya Shirley. Lydia saat itu setuju dan langsung datang ke kosannya Shirley. Saat itu belum ada kejadian yang aneh. Dan pada jam 1 malam, Shirley dan Lydia mencium aroma yang tidak sedap, tepatnya dari atas para. Ketika Shirley sedang di kamar mandi, Lydia mendengar suara dari atas para. Sontak Lydia langsung beranjak dari duduknya sambil membawa HP-nya dan menaiki tangga untuk melihat ke atas para. Saat Lydia baru saja sampai di atas dan menyalakan senter HP-nya, terdengar lagi suara, tapi suaranya terdengar seperti merintih kesakitan. Lalu Lydia mengarahkan senternya ke sudut para. Tiba-tiba Lydia melihat ada seorang ibu parubaya menggunakan blaster yang sudah lusuh. Dengan rambut yang berantakan dan dalam posisi duduk sambil memeluk lututnya, Lydia sontak langsung turun ke bawah. Wajahnya terlihat pucat dengan nafas yang tidak beraturan. Lydia langsung mengetuk pintu kamar mandi. Shirley langsung membuka pintu kamar mandi.
dan Lydia menceritakan semua yang dialaminya. Sher, bukain pintunya, Sher. Ada apa, Lid? Ada suara lagi, Sher, dari atas. Itu udah biasa, Lid. Gak usah dianggap lah. Ini beda, Sher. Saya ngeliat ada perempuan di atas sana. Tidak berapa lama, suara merintih tersebut semakin keras terdengar dan membuat mereka ketakutan. Saat itu, mereka sontak keluar kamar dan langsung berteriak meminta tolong. Tapi hanya ibu dan bapak kos yang berani keluar kamar. Sementara yang lain hanya memperhatikan di jendela kamarnya masing-masing. Shirley dan Lydia langsung menceritakan apa yang mereka alami. Dan bapak kos akhirnya melihat ke atas para, dan ternyata tidak ada apapun di atas sana. Karena masih ketakutan, akhirnya Shirley menginap di kosan Lydia selama 2 hari. Mereka sempat bertanya-tanya dengan sikap anak kos yang lain juga warga sana. Karena saat kejadian, tidak ada satupun anak kos atau warga yang menghampiri mereka. Rata-rata anak kos di sana hanya berani melihat dari balik jendela. Singkat cerita, setelah 2 hari Shirley kembali ke kosannya, Shirley mulai ragu untuk tetap tinggal di kosannya karena gangguan itu terus terjadi. Mulai dari suara-suara berisik dari atas para, aroma yang tidak sedap yang tercium saat menjelang malam, dan juga Shirley sering mendengar ada suara wanita di luar kamarnya. Tapi setelah dilihat, tidak ada siapa-siapa. Puncak kejadian horor yang Shirley alami ketika Shirley baru pulang dari kampusnya dan Shirley saat itu sedang mandi. Shirley samar-samar melihat di kaca kamar mandinya ada seorang wanita tengah berdiri di belakangnya dengan penampakannya yang sangat mengerikan. Juga di malam harinya, Shirley mendengar seperti ada suara cakaran di dalam lemari. Setelah berbagai kejadian menakutkan yang Shirley alami, dan setelah berdiskusi dengan kedua orang tuanya, juga dengan Lydia, untuk sementara waktu, Shirley ini akan tinggal di kosannya Lydia, sementara kamar kosannya Shirley dibiarkan kosong. Karena baik Shirley maupun Lydia sudah tidak berani lagi untuk tinggal di kosan angker tersebut. Singkat cerita, setelah seminggu, pacarnya Lydia datang ke kosannya bersama seorang temannya. Lydia menceritakan tentang apa yang dialami oleh Shirley, dan ternyata teman pacarnya Shirley ini tinggal di tempat yang tidak jauh dengan kosannya Shirley. Ketika itu, teman pacarnya Shirley menceritakan bahwa ada sebuah kejadian yang pernah terjadi di sana, di mana awalnya kosan tersebut dihuni oleh sepasang suami istri, tapi karena sebuah pertengkaran yang hebat dan katanya mendengar bisikan, suami tersebut membunuh istrinya, lalu memutilasi bagian tubuhnya. Sebagian disimpan di atas para, sebagian lagi disimpan di dalam lemari. Suaminya juga sempat beberapa hari tinggal di sana, dalam keadaan istrinya sudah meninggal. Setiap harinya dia menabur kopi di area kosan, dan juga pernah dipergoki warga membeli beberapa kompan pewangi. Lalu, setelah beberapa hari, dia kabur dan meninggalkan kosan itu. Sampai akhirnya, aroma tidak sedap tercium oleh warga dan ibu kos. Lalu bapak kos memutuskan untuk mendobrak paksa kosan tersebut, dan akhirnya ditemukan jenazah seorang wanita. Setelah kejadian tersebut, kosan itu sempat kosong cukup lama. Ibu kos merenovasi beberapa tempat agar kosan itu menjadi nyaman lagi dan juga memberikan potongan harga. Sebelum Shirley yang mengontrak kamar tersebut, sudah ada beberapa orang juga yang tinggal di sana, dan semuanya sama seperti Shirley. Mereka hanya tahan beberapa minggu, bahkan ada yang hanya tahan beberapa hari saja, karena terus mendapatkan gangguan dari makhluk tak kasat mata. Kabar terakhir yang Shirley tahu dari orang lain, bahwa kosan itu kini sudah diisi oleh penghuni yang baru. Tapi Shirley tidak tahu apakah sampai saat ini penghuni baru itu tetap mendapatkan gangguan atau tidak. Dari ceritanya Shirley ini,
hikmah yang bisa kita ambil, pentingnya untuk selalu mencari tahu asal-usul rumah atau tempat yang akan kita huni, agar terhindar dari gangguan yang tidak diinginkan dan di luar kendali kita sebagai manusia. Terima kasih banyak untuk narasumber yang sudah berbagi pengalaman horornya. Dan terima kasih juga untuk kalian yang sudah menonton dan mendengarkan cerita ini sampai dengan selesai. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, juga dijauhkan dari mara bahaya. Sampai jumpa di acara Misban, Misteri Kota Bandung selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.